Sebenarnya kenapa aksi kekerasan kerap terjadi di pondok pesantren ya, sehingga menyebabkan santri meninggal dunia? Apa yang perlu kita soroti untuk ditinjau ulang mengenai pola interaksi di dalam? Sebenarnya ada apa di dalam pesantren begitu? Sudah bergabung bersama kami, Devi Rahmawati, pengamat sosial. Mbak Devi, selamat siang. Terima kasih atas waktu Anda dalam Metro Siang. Ya, selamat siang, Mas. Ya, Mbak Devi, kita tahu bahwa memang ada aturan yang keras gitu ya. Mungkin gitu, guru memukul santri begitu. Tapi faktanya adalah ada juga yang menyebut bahwa ini sudah harus ditinjau ulang. Cara-cara seperti ini, pola interaksinya harus ditinjau ulang. Pendapat Mbak Devi seperti apa? Pertama, yang perlu kita ingat, praktik kekerasan di antara anak dan remaja sesama mereka tidak didominasi oleh pendidikan agama seperti pesantren saja. Ini menjadi sebuah gejala global bahkan. Bukan hanya sekali lagi pondok pesantren. Kita perlu hati-hati untuk mengambil kesimpulan bahwa seakan-akan di seluruh pesantren misalnya kemudian menganut ajaran kekerasan. Betul. Yang menarik misalnya bagaimana data 2023 bahkan di dunia akibat pandemi memang praktik kekerasan itu ada peningkatan di antara anak dan remaja, bahkan bukan hanya kepada sesama mereka, bahkan kepada orang dewasa. Dari anak dan remaja kepada para guru misalnya, itu bahkan terjadi di negara-negara maju. Nah, kita perlu melihat ini sebagai sebuah gejala besar, bukan hanya gejala sepihak yang kemudian muncul misalnya di pesantren. Yang kedua, apa yang bisa kita maknai? Pertama, perlu ada keseriusan dari semua pihak untuk terbuka dan transparan, itu dahulu. Karena kalau ada upaya untuk menutupi atas nama kebaikan atau reputasi sesaat dari institusi, ini yang berbahaya. Karena kita perlu ketahui sekali lagi, ketika terjadi aksi kekerasan, yang perlu dilakukan adalah bukan saling menyalahkan. Karena apa? Pertama, baik itu pelaku ataupun korban, sebenarnya kedua belah pihak adalah korban dari sistem yang tidak serius memperhatikan tumbuh kembang mereka. Dalam hal ini keduanya, baik itu pelaku ataupun korban, ini perlu ditolong. Terlepas dari hukuman yang nanti akan diberikan kepada pelaku misalnya. Karena sekali lagi, begitu itu dilakukan oleh anak dan remaja, mereka sebenarnya adalah kanvas kosong yang tidak ditakdirkan untuk melakukan kekerasan. Ada banyak faktor sosial, terutama pengaruh orang dewasa dan sistem yang tidak serius untuk menuntun mereka. Karena apa? Di era sekarang ini semakin jamak, semakin sering terjadi anak dan remaja itu tidak lagi berada dalam tuntunan yang jelas dari orang dewasa, baik di keluarga maupun di lembaga pendidikan. Oleh karenanya, ketika ada upaya pendisiplinan, jelas perlu ada aturan yang ketat sekali bahwa pendisiplinan tidak bisa di-outsourcing kepada senior. Kita tahu memang guru itu ada keterbatasan. Oleh karenanya, ini perlu diantisipasi karena potensi ketika seorang anak dan remaja seakan-akan mendapatkan mandat untuk melakukan disiplinan dengan kapasitas mereka, sangat mungkin mereka tidak mampu menerjemahkannya dengan baik, sehingga sangat tidak arif kalau kemudian kita ketika sudah terjadi masalah, kita dengan mudahnya orang dewasa seperti saya dan kita semua langsung cuci tangan dan menuding ini adalah kesalahan anak-anak yang kemudian di stigma, di label sebagai barbar, berandal dan sebagainya. Salah. Yang salah tetap adalah orang dewasa. Nah ini kesadaran bersama ini yang menurut saya kalau kita sebagai orang dewasa terus saja lari dari tanggung jawab ini, maka kita tidak akan melihat kejadian di Kediri sebagai kejadian terakhir. Bukan hanya di pondok pesantren, tapi di banyak institusi pendidikan lainnya. Oke, Mbak Devi, kalau misalnya kita tadi Mbak Devi sempat menyebutkan sistemnya ini harus diperbaiki gitu, pengawasan tidak boleh asal kasih mandat ke orang untuk kasih disiplin begitu kan, apalagi ada senior. Bagaimana pengawasannya ketika lembaga pendidikan seperti ini yang agak tertutup gitu Mbak Devi? Beda seperti misalnya... Nah, itu yang tidak boleh. Itu yang tidak boleh.
Di situ bahkan negara perlu buatkan satu sistem yang sangat serius ketika sekolah terbukti tidak mampu melindungi baik itu korban itu sendiri, karena kan korban ataupun pelaku tidak tiba-tiba menjadi korban, tidak tiba-tiba menjadi pelaku. Catatannya, orang tidak tiba-tiba menjadi pelaku. Itu sanksinya harus sangat keras terhadap institusi sekolah dan bahkan orang dewasa, yaitu orang tua. Kalau secara hukum silakan tanya pada pakar hukum, karena itu ada mekanismenya begitu ya. Nah, tapi artinya ini yang perlu dicenangkan dari awal sehingga orang dewasa seperti saya, orang tua maupun sekolah betul-betul serius, tidak lagi menutup mata terhadap potensi bahwa setiap anak kita cuma dua potensinya, entah jadi korban atau jadi pelaku, dan dua-duanya tentu bukan pilihan yang baik dan sehat. Nah, oleh karenanya yang justru harus dikenakan hukuman tertinggi bukan lagi-lagi anak-anak kita. Mereka korban, kita semua orang tua maupun lembaga yang harusnya mendapatkan hukuman yang catatannya satu, tolong disosialisasikan terlebih dahulu. Sekali lagi disosialisasikan terlebih dahulu, baru kemudian secara ketat dan keras untuk dilaksanakan hukumannya terhadap orang-orang dewasa termasuk institusi. Catatannya sosialisasi dahulu. Oke, jika yang bertanggung jawab ada pemilik institusi, namun pada kasus Kediri pada kasus ini kita melihat bahwa sekolahnya aja itu nggak punya izin loh gitu, Mbak Devi. Sehingga masalahnya adalah dari Kemenak pun mengatakan bahwa ya udah next time pilih hati-hati untuk pesantrennya. Ini kan kita bingung ya jadinya ya. Jadi orang tua mengirimkan anak ke sekolah yang ternyata tidak punya izin, kemudian balasan dari pemerintahnya adalah bahwa ya udah next time pilih yang baik-baik. Seharusnya bukankah kita tahu mana sekolah yang baik atau tidak itu dari pemerintah ya, Mbak Devi? Betul. Ini yang saya maksud, jangan sangat tidak arif dan bijaksana kalau kemudian ketika setiap kasus semuanya langsung diisolasi pada sang anak pelaku. Lihat, bayangkan, tidak heran kalau kemudian mohon maaf ada kejadian seperti ini, wong sekolahnya aja nggak ada izin. Lantas kita semua mau cuci tangan. Menurut Anda dan warga masyarakat ini, saya rasa kita semua sepakat, sekali lagi ini bukan kesalahan sang anak. Gitu ya. Kalau lembaganya benar, tertib, kita tahu banyak sekali pesantren-pesantren hebat di negeri ini yang sudah melahirkan banyak pemimpin-pemimpin yang mampu kemudian mendesain sistem pendidikan yang betul-betul inklusif, betul-betul humanis. Oke. Mbak, jadi bagaimana sekarang ketika ada orang tua yang anaknya berada di pendidikan seperti ini, yang seperti boarding school seperti ini, yang kemudian anaknya dititipkan supaya lebih aman, kemudian supaya lebih yakin bahwa anaknya terlindungi sistem? Ya, memang satu jelas syarat administrasi menjadi penting, menjadi PR kita bagi orang tua untuk mengecek keabsahannya. Kalau Anda sudah tahu ini tidak sah, tidak ada izinnya, ya kita yang harus siap menerima segala konsekuensinya kalau terjadi sesuatu. Tapi negara juga punya tanggung jawab untuk secara terbuka ada saluran yang mudah diakses oleh siapapun untuk melihat data sekolah yang memang sudah terdaftar. Jangan-jangan orang tua memang ingin mencari tahu tapi bingung. Ini mau kemana cari informasinya? Nah, sekarang dengan kehadiran teknologi digital, pemerintah bekerja sama dengan media menyediakan ruang promosinya untuk membantu pemerintah mengumumkan banyak informasi-informasi. Salah satunya informasi kalau mengecek, kan bukan hanya soal bahan makanan, apakah benar atau tidak, atau soal obat, soal lembaga pendidikan yang benar dan sebagainya juga perlu diinformasikan secara terbuka oleh pemerintah. Oke, harus lebih jeli soal itu. Pemerintah juga harus lebih mau melis mana sekolah-sekolah yang aman begitu ya. Mbak Devi, terima kasih atas pandangan Anda di siang hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.